Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Pamungkas dari kelas T4308. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang tugas pengantar ilmu ekonomi dengan judul pemulihan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi melalui kebijakan moneter. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan, terutama ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Dr. Peri Warjio, dampak dari penyebaran COVID-19 menyebabkan kepanikan pasar serta resesi ekonomi global. Dampak tersebut juga terasa dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan mengalami kontraksi, neraca transaksi berjalan dan transaksi modal mengalami defisit, yang menyebabkan terjadinya pelemahan pada nilai tukar rupiah. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan atau stimulus fiskal dan moneter seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 2020, Bank Indonesia melaksanakan rapat Dewan Gubernur atau RDG dengan hasil keputusan yaitu menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Stabilitas eksternal yang terjaga serta sebagai langkah lebih lanjut untuk terus mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Nah, kebijakan yang pertama ialah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan pasar akan terus melaporkan di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Dan yang kedua, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulasi fiskal pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan percobaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai dengan pasar maupun secara langsung sebagai bagian dari upaya untuk biaya kesehatan, perlindungan sosial, dan pemerintah daerah guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Nah, kebijakan yang ketiga, Bank Indonesia juga terus memantau langkah-langkah kebijakan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan bagi lembaga penjamin simpanan atau LPS melalui repo dan atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020. Dan yang keempat ialah Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Nah, kesimpulannya, yang pertama ialah pemulihan ekonomi global harus dilakukan secara merata dan terkoordinasi dengan fokus pada kebijakan domestik untuk pemulihan yang aman. Yang kedua ialah meningkatkan kebijakan kolektif G20 dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan yang ketiga, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keberlanjutan dan inklusivitas perekonomian di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.